Hai mas-mas ganteng, Ultras Corner kembali hadir untuk menyajikan informasi terbaru seputar sepak bola dunia. Jangan lupa tekan tombol like, komen, and subscribe, serta simak sampai habis agar tahu berita selengkapnya. Manchester United mengerikan, Brentford jadi korban di kandang. Manchester United bertandang ke markas Brentford dalam laga lanjutan Liga Premier di Stadion Brentford Community Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, 20 Januari 2022. Pada 45 menit pertama pertandingan, Manchester United ditekan tuan rumah. Brentford tercatat menciptakan 8 percobaan atau 3 on target. Sementara Manchester United hanya melahirkan 4 percobaan tanpa satupun yang mengarah ke gawang lawan meski lebih dominan dalam penguasaan bola. David De Gea tampil memukau, dia berhasil menghalau sejumlah peluang tim tuan rumah hingga babak pertama berakhir dengan skor imbang tanpa gol. Di babak kedua, Manchester United tampil lebih baik. Ketika laga berjalan 55 menit, tim tamu memimpin saat Elanga mengontrol umpan terobosan dari Fritz sebelum memberikan sentuhan keduanya melewati los. Manchester United 1, Brentford 0. Ganas, 7 menit kemudian Setan Merah menggandakan keunggulan melalui Mason Greenwood. Gol bermula dari umpan terobosan yang dilepaskan Ronaldo kepada Bruno Fernandes. Gelandang Portugal itu kemudian menggiring bola hingga menerobos sisi kiri penalti sebelum melepaskan umpan matang kepada Greenwood yang lebih leluasa cetak gol. Pada menit ke-77, Marcus Rashford membuat Manchester United unggul 3-0 melalui tembakan keras dari jarak dekat berkat assist Bruno Fernandes. Tim tuan rumah belum menyerah. Usaha mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat Kemolu di depan gawang yang mampu dimanfaatkan Ivan Toney. Namun gol itu menjadi yang terakhir tercipta di laga ini. Hingga peluit panjang dibunyikan, keunggulan 3-1 untuk Manchester United tak berubah. Dengan hasil ini, Manchester United berada di posisi ke-7 dengan poin 35, sedangkan Brentford di posisi 14 dengan poin 23. David De Gea, pahlawan Manchester United, andalan Rangers kalahkan Lustow dan Lindelof. Peter Drury tampak penuh dengan rasa takjub, namun juga tidak heran ketika Brentford menguasai jalannya pertandingan di babak pertama menghadapi Manchester United. Brentford benar-benar mengurung pertahanan Manchester United di awal laga dan tidak membiarkan tim tamu menggembangkan permainan. Dan David De Gea bekerja sangat keras di bawah mistar gawang Manchester United. Sebuah penyelamatan gemilang, tetapi adalah hal yang biasa terjadi di gawang Manchester United dengan De Gea sebagai aktornya, ujar Peter Drury. Komentar itu muncul ketika De Gea melakukan penyelamatan keempatnya hanya dalam kurun 20 menit pertandingan. Betul, Manchester United dalam periode yang buruk di musim ini dan sangat inkonsisten secara performa. Tetapi haram hukumnya mengkritik David De Gea. Jika bukan karena penampilan apiknya, Manchester United sudah tertinggal 2 gol sejak babak pertama. Dan karena performanya yang konsisten, Manchester United setidaknya masih punya peluang finish di 4 besar klasemen pada akhir musim. Adalah semua rutinitas melihat David De Gea menjadi pemain terbaik dalam sebuah pertandingan di laga melawan Aston Villa bahkan Newcastle United. Jika bukan karena penampilan apik kiper asal Spanyol ini, United mungkin tidak akan mendapatkan poin. Meski demikian, apa yang dilakukan David De Gea bukanlah kejutan. Jangan lupa bahwa ia adalah pemain terbaik Manchester United dari 2014 hingga 2018. Sempat dikritik selama 3 musim terakhir, De Gea kembali menunjukkan kualitasnya. Ia adalah pemain yang paling lama berseragam Manchester United 10 musim, catatannya sama dengan Phil Jones. Kiper berusia 31 tahun ini mencatatkan near bobol ke 160 kali. Catatannya hanya tertinggal dari Alex Telles 175 dan Peter Schmeichel 180 dalam buku rekor Manchester United. Musim lalu David De Gea praktis kehilangan tempatnya. Selain karena fokus dengan kelahiran sang buah hati, permainan gemilang Dean Henderson juga menjadi alasan lainnya. Selain itu, faktor lain mengapa performa De Gea menurun adalah Sergio Romero. Sergio Romero tidak pernah memberikan tantangan berarti untuk De Gea. Meskipun pada 2017 ia sempat tampil gemilang di final Liga Eropa. Namun kehadiran Romero tidak pernah menekan De Gea. Pasalnya performa kiper Argentina ini tidak selalu konsisten dan De Gea tahu itu. Ketika Dean Henderson datang dan De Gea mulai kehilangan tempatnya, di sanalah ia meningkatkan standar permainannya. Mantan pelatih penjaga gawang Manchester United sekaligus yang memberikan rekomendasi untuk mendatangkan De Gea, Eric Steele memberikan gambaran lengkapnya di Athletic. Anda tidak bisa memandang remeh De Gea. Standarnya sangat tinggi dan tentu Dean Henderson akan sulit mengejarnya musim ini.
buka Eric Steele. Melawan Norwich Anda melihat peluang Ozan comeback, dan bagaimana De Gea bisa mengamankannya itu fantastis. Lebih lanjut, Eric Steele menyebut De Gea sangat unik dalam pengembangan permainan. Dev punya 3 kekuatan utama, refleks reaksinya, caranya menghentikan tendangan. Ia mengembangkan permainannya dan menentukan standarnya bukan berdasar dari pola latihan, tetapi juga melihat kondisi cuaca dan lapangan di Inggris, ujar Steele. Momen terbaik bagi Manchester United adalah ketika ia tidak dimainkan satu laga pun di Euro 2020 bersama timnas Spanyol. De Gea langsung memulai latihannya lebih dahulu dibanding pemain lain, meningkatkan fisiknya terutama di bagian tubuh atas untuk membuatnya lebih kokoh di bawah Mister. Dengan jangkauannya yang luas dan kini kemampuannya dalam duel-duel udara, tentu De Gea makin sulit ditembus. Secara persentase, De Gea punya akurasi lebih baik dibandingkan Harry Maguire dan faktor Lindelof bahkan Luke Shaw.